dibuka rataknya, dibuang keluar, airnya seperti ini. Nggak boleh. Ini bisa mempengaruhi lingkungan. Ya, misalnya angkanya 20 tapi bensinnya keluar 15. Untuk apakahnya kurang tahu ya Pak ya. Tapi kalau untuk petugas ya jelas tahu karena di permainan mereka. Puluhan kendaraan roda 2 hingga roda 4 menggeruduk stasiun pengisian bahan bakar umum 3417106 di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 25 Maret lalu. Puluhan pengendara tersebut meminta pertanggungjawaban pihak SPBU lantaran kendaraan mereka mati mesin usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU tersebut. Tadi saya ngisi bensin, kebetulan bensinnya Pertalite, ya isinya 20.000 dan kebetulan motor saya tuh mogok. Saya pertama mau ngisi normal jalan biasa dan setelah isi mungkin ada air di di injectionnya masih ada tersisa bensin sampai di Kejaksaan lewat mati. Belakangan kekesalan para pengendara terjawab usai mereka membongkar tangki bensin kendaraannya. Ternyata BBM jenis Pertalite yang dibeli para pengendara di SPBU tersebut bercampur air hingga menyebabkan mesin kendaraan mati. Ya, ternyata sama pas dicek, ternyata minyaknya tercampur dengan air, jadinya mungkin jadi mogok, motornya pada mati semua. Saya panggil orang bengkel, dibuka rataknya, dibuang keluar, airnya seperti ini. Mengaku bertanggung jawab, pihak SPBU membongkar tangki sekaligus mengisi ulang BBM para konsumennya. Sehari usai kasus para pengendara yang tertipu membeli BBM bercampur air viral, Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota bersama pihak Pertamina dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mendatangi dan menyelidiki SPBU 3417106 pada Selasa 26 Maret. Petugas mengambil sampel BBM jenis Pertalite untuk uji laboratorium. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana dan unsur kesengajaan di SPBU tersebut. Kita juga harus melab ya daripada kadar bensin tersebut ataupun oil tersebut. Terus yang kedua tadi kita juga lihat ada tim investigasi dari Pertamina, dan kita juga lihat tadi teman-teman sudah dari Pertamina juga sudah melakukan pengecekan untuk tabung-tabung daripada tangki-tangki yang ada di dalam tanah. Hasil penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota pada 27 Maret lalu, sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus BBM jenis Pertalite yang dicampur air di SPBU 3417106. Ketiga tersangka yang diamankan kepolisian yaitu Nasrudin, sopir truk tangki, Muhammad Apip, kernek truk tangki, dan Engkos Kosasi selaku petugas keamanan di SPBU di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Mengamankan 2 orang pelaku AMT, awak tangki, supir dan kernek pengelola SPBU yang juga melakukan pencampuran minyak dengan air. Supir dari pengangkutan, ya, yang mana supir dari pengangkutan ini salah satu vendor dari Pertamina yang sebagai penyedia jasa supir dan kernet.
Para tersangka menukar dan menjual sebagian isi tangki yang hendak dikirim ke SPBU di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi, ke SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Karawang dengan air dan dihargai sebesar 14 juta rupiah. Para pelaku menawarkan minyak BBM jenis Pertalite sebanyak 1.800 liter dengan kepada oknum security pada SPBU tersebut dengan uang sebesar 14 juta rupiah. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa selang dan pipa sedot air yang digunakan para tersangka untuk mencampurkan air ke dalam BBM Pertalite. Ketiga tersangka terancam pasal berlapis dengan ancaman 6 tahun penjara. Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyegel SPBU di res area kilometer 42 Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di Teluk Jambe Barat, Karawang pada Sabtu 23 Maret lalu. Julhas bersama petugas lainnya menemukan adanya kecurangan penggunaan alat tambahan pada 3 dispenser di SPBU tersebut. Terpasang alat tambahannya ini nggak boleh. Ini bisa mempengaruhi hitungan, ya misalnya angkanya 20 tapi bensinnya keluar 15. Jadi banyak sekali kerugian yang dialami oleh petugas. Alat tambahan berupa switch atau jumper diduga dapat mempengaruhi hasil takaran jumlah volume cairan BBM yang diterima konsumen. Atas temuan tersebut, sebanyak 3 dispenser di SPBU tersebut disegel dan pengelola dikenakan sanksi 1 tahun penjara. Sebanyak 4 SPBU di Jabodetabek juga turut ditutup Pertamina lantaran ditemukannya sejumlah kecurangan. Kecurangan apa saja yang dilakukan keempat SPBU tersebut? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Senin 18 Maret lalu, Ditdipter Bareskrim Polri menutup 4 SPBU di wilayah Jakarta, Depok, dan Tangerang, serta menetapkan 5 orang menjadi tersangka atas kasus pemalsuan BBM jenis Pertamax. Dalam penanganan perkara ini, tim kami dari Direktorat Tipikor, khususnya Subdit 3, telah membuat atau menerbitkan 3 LP dan menetapkan 5 orang tersangka, serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Tersangka RHS merupakan pengelola SPBU 34151442 Ciledug dan SPBU 34159193 Cipondo. Sementara tersangka AP merupakan manajer SPBU yang sama dengan RHS. Tersangka DM, manajer dari SPBU 34111509 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara tersangka RY dan AH merupakan pengawas di SPBU 34165924 Cimanggis, Kota Depok. Kelima tersangka menggunakan modus yang sama, yakni menambahkan zat pewarna ke BBM jenis Pertalite sehingga warnanya menyerupai Pertamax. Modus operandi para pelaku ini hampir sama, yaitu mencampurkan bahan berupa minyak subsidi Pertalite, kemudian diberi pewarna hijau dengan yang mirip dengan Pertamax, lalu dijual dengan menggunakan harga Pertamax. Atas kecurangan tersebut, para tersangka meraup keuntungan hingga mencapai 2 miliar rupiah. Diperkirakan dari kecurangan atau penyimpangan ini telah mendapatkan keuntungan lebih dari 2 miliar atau 2.273.000. Atas kecurangan tersebut, keempat SPBU ditutup hingga waktu yang tidak ditentukan. Tim iNews File menelusuri 3 dari 4 SPBU yang ditutup. SPBU 34111509 di Jalan Arteri Kelapa II Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi lokasi pertama yang kami datangi. SPBU terlihat sepi dan terdapat spanduk bertuliskan SPBU sedang dalam perbaikan pelayanan. Pengelolanya ada nggak ya Pak? Nggak ada orang, semua lagi ke Bareskrim. Semuanya? Iya. Oh Pak, saya suruh jaga. Security doang. Oh. Saya nggak tahu. Saya suruh jagain aset doang. Oh gitu. Berarti seluruh pengelolanya di kepolisian semua? Saat ini, SPBU dijaga seorang satpam yang menjaga keseluruhan aset SPBU.
Tak ada petugas maupun pengelola. Kayaknya dimintain keterangan. Oh, yang lainnya. Ya. Saya tuh aset-aset. Waktu penyegelannya Bapak ada tapi? Saya ada. Itu pas tiba-tiba datang gitu atau gimana sih Pak waktu itu? Oh, saya nggak tahu. Soalnya mereka udah banyak. Selanjutnya tim Anyuswail menuju SPBU 34154142 di Jalan Pos Cokroaminoto nomor 8 Karang Timur, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten. Sama seperti SPBU sebelumnya, di SPBU 34154142 juga sepi. Bahkan tak ada satupun petugas penjaga. Sejumlah dispenser pompa bensin juga terlihat masih dililit garis polisi. Salah seorang warga yang tinggal bersebelahan dengan SPBU, Dedi, yang juga pelanggan di SPBU tersebut mengaku tidak menyadari kalau Pertamax yang dibelinya selama ini ternyata dipalsukan. Kita belinya Pertamax mulu, Pak. Tapi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya ini ya, kita Pertamax mulu ya. Ini masalah yang saya suruh beli Pertamax, udah taruh. Cuma belinya harga Pertamax Pak ya? Ya, Pertamax. Ya, paling saya beli 50.000. Kalau merasa dirugikan mungkin orang-orang iya kali ya. Kalau saya mungkin nggak pikir ke situ. Karena bagi saya begitu beli motornya jalan nggak ada masalah ya bagus. Sama motor masih bisa jalan. Iya. Nah, benar. Karena kita kan nggak mungkin kita cek beli Pertamax, tahu kita taruh di botol beda nih kan nggak mungkin. Ya. Kita beli aja, percaya aja lah sama dia. Sementara SPBU 34154139 di Jalan Kiai Haji Hasim Asy'ari, Ronggotok, Pinang, Kota Tangerang, Banten juga lengang dan tidak beroperasi. Tak ada satupun aktivitas di dalam kantor pengelola. Sudah lama memang dia selalu di sini. Memang selalu di sini. Ibu tuh kalau misalkan kondisi ini ternyata dia ada oplosan Pertamax. Dengar sih dari mulut ke mulut denger. Pendapat Ibu gimana? Ya apa itu namanya, ya rugi aja. Saya selama ini saya ngisi Pertamax ternyata isinya Pertalite gitu aja. Saya kan bikin biar motor jelek biar mesinnya bagus gitu maksud saya gitu. Modus kejahatan oknum petugas SPBU yang merugikan konsumen bermacam caranya. Tim Anyuswail juga menemukan oknum petugas yang kong kali kong dengan pembeli tertentu. Seperti apa ceritanya? Selengkapnya hanya di Anyuswail sesaat lagi. Sederet kasus SPBU yang kedapatan merugikan konsumen nyatanya tak hanya terjadi di momen jelang mudik Lebaran 2024. Sebelumnya tim Anyuswail berhasil menemukan oknum petugas SPBU yang diduga melakukan praktik nakal dengan menjual BBM subsidi secara tak wajar kepada pelanggan tertentu. Boleh. Ayo terus jadi nggak apa-apa. Aja lah. Ayo, datang. Karena isinya banyak ya? Ya, kalau mau DM bisa pakai berapa liter? Kalau wajib tergantung kita. Bisa 1 drum bisa. 30 bisa, 30 bisa, 35 bisa, 35 liter. Enak ya. Kalau kita mau mahal. Ini aja jadilah habis isi lagi. Makasih ya. Kami juga mendapatkan informasi terkait aktivitas pengisian BBM di SPBU ini dari salah seorang pelanggan SPBU. Bang, box sana juga sama ya? Ada juga ya? Semua sama. Betul semua. Enggak, maksudnya ini yang di sini kan ada banyak kita gede, saya lihat tuh motor. Kalau di sini kebanyakan kaki. Untuk membuktikan adanya oknum petugas SPBU yang kong kali kong dengan pelanggan tertentu, kami mencoba membuntuti salah satu pengendara motor. Anak, Pak.
Berdasarkan pantauan kami, pengendara berbaju hijau ini sudah 2 kali masuk keluar SPBU dalam waktu berdekatan. Bang. Ayo sama Bang. Curiga kalau enggak curiga. Enggak dia ngeliat. Ngeliat kita. Oh. No, orangnya Mek. Balik lagi ke pemilik tuh. Ngambil lagi dia tuh. Yang hijau. Bentar. Ya. Karena kita mau ngikutin. Kita mau ngikutin motor. Aduh. Yang tadi udah 2 kali balikan isi. Pak. Praktik curang pembelian dan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU ini tidak hanya dilakukan menggunakan kendaraan roda 2, tapi juga roda 4. Biasanya para pelaku modifikasi tangki BBM kendaraannya dengan ukuran yang jauh lebih besar. Untuk mengetahui proses penyelewengan BBM atau ngecor, kami menemui salah seorang pria yang sedang bersiap pergi ngecor ke salah satu SPBU. Sebut saja namanya Gacor. Saat kami datang, Gacor sedang mengosongkan tangki yang sebelumnya sudah terisi penuh BBM jenis solar. Iya bener tangkinya gede banget. Iya, tangki punya apa ditambahin? Ditambah digedein. Dimodif berarti? Iya, yang modifikasi. Dilas lagi apa punya mobil lain kali itu? Dirubah aja, dilas lagi. Ya terus terang saya milih usaha ini satu faktor ekonomi lah. Karena untuk di daerah sini ya penghasilan itu ya sulit lah. Untuk jadi petani itu ya sulit lah. Untuk harga-harga kan serba mahal, harga jual kita murah. BBM solar yang ditampung Gacor ke dalam jerigen bisa mencapai 75 liter. Padahal normalnya mobil milik Gacor hanya menampung BBM sekira 30 liter. Kuras lagi. Iya, kuras lagi. Banyak betul satu bak. Iya ini 75 lah. Harusnya kan kali setengahnya. Sampai 75 liter. Tangki belakang kayak tangki kosong kayak apa bisnya. Iya. Kali ini, Gacor akan berangkat untuk ketiga kalinya menuju SPBU langganannya. Selama perjalanan, Gacor menceritakan pengalamannya kepada kami. Kalau sehari bisa berapa kali beli kan? Motor masuk. Kalau untuk beli kita sampai 2 kali, 3 kali ya tergantung tangkinya, tergantung stok. Kadang bisa sampai 4 kali kita, sampai 5 kali pun pernah. Dalam sehari ya kalau misalnya roda 4, 80 dikali 5 ya itu sendiri lah. 80 dikali, ya. Jadi per liternya saya meraup keuntungan 1.500 per liter. Iya, lebih dong 100 misalnya 80 liter kita kalikan sampai saya 5 kali bolak-balik. Bisa sampai 500 liter. Kalau per bulan saya per hari aja bisa meraup keuntungan antara 600.000 sampai 1 juta. Satu hari. Kalau misalnya 1 bulan saya pulang kerja ya dikalikan saja. Bisa sekitar 30 juta. Menurut Gacor, aktivitasnya di SPBU dilakukannya secara terang-terangan. Bahkan, hampir semua petugas yang ada di SPBU mengetahuinya dan bisa diajak berkomplot, asalkan ada uang rokoknya. Orang SPBU tahu, orang SPBU tahu. Kita masih uang rokok lah. Masih berapa kan biasanya? Iya, kalau dia untuk mobil ini bisa kita kasih 10.000, 20.000. Ya, semampu kita kasih. Buat rokok mereka. Iya, buat rokok. Pihak Pertamina kira-kira tahu nggak bang ya? Di sini ada permen begini tuh. Kalau pihak Pertamina untuk atasannya kurang tahu ya pak ya. Tapi kalau untuk petugas ya jelas tahu, karena iya. Permainan mereka. Iya. Yang kenal-kenal aja atau yang biasa mungkin? Ya harus kita kenal. Kalau orang istilahnya kita masuk gimana ya? Ya harus sudah masuk ke dalam lingkaran mereka. Iya lingkaran mereka lah. Kita sudah biasa. Kalau kita nggak biasa nggak dikasih. Oke.
Saat tiba di SPBU yang dituju, antrian kendaraan yang hendak mengisi BBM dan ngecor mengular menjadi satu. Kalau masalah hukum negara, saya pribadi tidak mengerti. Yang jelas kalau peraturan yang ada di sini ya saya ikuti aja yang adanya seperti ini. Dan diperbolehkan juga SPBU? Iya, diperbolehkan juga sama SPBU. Jadi kalau masalah aturan yang boleh tidak bolehnya, nggak tahu saya. Karena ya berjalan lancar-lancar aja selama ini seperti ini. Agar Anda tidak mengalami kerugian saat mengisi BBM di SPBU, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perhatikan kode SPBU. Sebaiknya pilih yang digit kedua angkanya 1. Kode ini bisa dilihat di pelang SPBU. Angka tersebut mengandung arti kepemilikan. Angka 1 berarti kepemilikan Pertamina sendiri, sedangkan angka 4 berarti kepemilikan oleh swasta. Disarankan memilih angka 1 karena kontrol kualitasnya cukup bagus. Baik keakuratan takaran maupun kualitas BBM akan lebih terjamin. Perhatikan saat petugas mengisi BBM, apakah tuas handle selang ditekan atau dilepas. Jika ditekan-tekan, mintalah petugas melepasnya saja. Pasalnya, menekan-tekan handle selang bisa mempengaruhi takaran BBM, sehingga jumlah BBM yang keluar lebih sedikit dari apa yang seharusnya. Isilah BBM ketika hari masih pagi dan temperatur tanah masih dingin. Ingat bahwa semua SPBU mempunyai tangki penyimpanan di bawah tanah. Semakin dingin tanahnya, maka semakin padat atau kental bahan bakarnya. Jika temperatur mulai panas atau hangat, maka bahan bakarnya akan memuai. Isi BBM saat tangki kendaraan kita masih setengah penuh, karena semakin banyak bahan bakar yang ada di tangki, maka semakin sedikit udara yang ada di bagian tangki yang kosong. Jangan isi BBM ketika ada truk tangki sedang mengisi tangki penyimpanan, karena hampir pasti BBM akan teraduk saat bahan bakar dipompakan dari truk ke tangki penyimpanan SPBU. Dan kemungkinannya akan ada kotoran di dasar tangki penyimpanan yang teraduk naik dan ikut masuk ke tangki kendaraan. Beragam modus kecurangan jual beli BBM bersubsidi menjadi bukti lemahnya pengawasan penyaluran BBM di negeri ini. Demi meraup keuntungan pribadi, komplotan pelaku rela mengakali aturan mencuri BBM bersubsidi dan merugikan konsumen tanpa mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.